Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Oke, teman-teman, malam hari ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan sendiri bisa ngobrol dengan KL. Manggilnya KL aja ya, atau panggil Betul. siapa biasanya? L atau KL. Oh, Ah, oke. Boleh sedikit memperkenalkan diri gitu, KL? memperkenalkan diri ya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Eliada Adi, biasanya dipanggil EL atau kalau sama jemaat-jemaat saya dipanggil Pastor L, sama yang dekat dipanggil Koel. Saya apa namanya menggembalakan atau melayani di Fire Community Yogyakarta yang di bawah gereja Gereja Kristen Kemah Daud Jogja. Oke, Seperti itu perkenalan singkat oke. saya. Thank you, thank you. Terima kasih ya sudah bersedia nemenin ngobrol malam hari ini. Eh, Sama-sama dengan senang Kalau hati. di flyer ya ada apa atau dapat apa dari Injil? Kenapa saya juga mau jelasin dulu sebelum kita ngobrol. Kenapa kok saya malam hari ini ngajak KL ngobrol bareng ini karena saya ngikutin ya sekilas dengan di Instagram lalu di media sosial yang lain gitu di acara-acara yang sempat ngundang KL gitu ya. Jadi agak beda gitu menurut saya ya. Bedanya tidak sama dengan pastergram yang lain gitu. Yang menurut Saya saya belum, aku belum layak disebut Pastor Gram lah. Jauh, jauh, jauh. eh dan menurut saya juga cukup unik gitu. Maksudnya menurut saya sudah kayak seorang yang sudah ketemu gitu panggilannya, yang sudah jelas pesannya gitu ya. Nggak hanya sekedar khotbah ya, lu mau tema apa gitu ya, sekedar apa namanya. Ya memang di Alkitab tuh banyak ya ayat apa bisa baca bisa dikhotbahkan gitu. Tetapi ada satu yang lihat ada satu hal yang berbeda gitu yang jadi pesan kuatnya. Kalau saya bahkan nyebutkan mungkin gospel preacher gitu ya. Betul enggak ya? Kan apa pesan-pesannya lebih banyak soal Injil, soal begitu. Ya kak. Iya, eh, gimana ya? Kalau disebut gospel preacher ya puji Tuhan gitu kan. Memang aku sih nggak menyebut diriku sendiri gospel preacher ya. Ya. Cuman kerinduan dalam hatiku sendiri ya, aku pengen memberitakan Injil, ya apa ya, aku pengen khotbahku itu berpusat pada Injil gitu loh, karena aku Hmm. menemukan kenyataan bahwa Injil itu sesuatu yang ternyata sangat penting gitu loh di dalam kehidupan kita, setiap kita gitu. Kalau aku menyebut diri gospel preacher ya enggak juga, kadang-kadang sangat mungkin aku sendiri untuk melenceng dari Injil itu sangat mungkin lah, tapi kerinduan hatiku adalah aku pengen memberitakan Injil di setiap apa firman Tuhan yang aku bagikan Hmm. maupun kehidupanku seperti itu. Oke. Dari apa yang kemudian dari jemaat, kemudian juga saya lihat juga sering diundang di tempat lain gitu ya, di komunitas lain begitu. Kira-kira sekilas menurut KL apa sih yang terjadi di anak-anak muda atau di orang-orang Kristen pada umumnya gitu? Dari pengamatan KL ya mungkin subjektif ya enggak apa-apa gitu. Menurut KL seperti apa Hmm, yang KL lihat gitu? oke. Okay. Siapa atau apa? Apa yang terjadi itu apa kondisinya seperti apa sih orang Kristen ini gitu atau anak-anak muda itu sebetulnya seperti apa sih kondisinya gitu. Ya, oke. Okay. Kalau dari aku sendiri ya, ini berkaca pada diriku Hmm. sendiri aja. Maksudnya diriku sebelum ini tuh aku tuh berusaha untuk apa ya, lebih mencari sesuatu apa nih yang lagi disenangi oleh banyak orang, kayak khotbah-khotbah seperti apa sih yang disenangi, firman-firman seperti apa yang disenangi. Aku akhirnya berorientasi pada manusia gitu. Sampai pada titik tertentu, aku mendapatkan kenyataan bahwa wah ternyata memang pusat dari apa ya, benang merah dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ya berita Injil itu sendiri gitu. Dan aku mendapati bahwa wah ini ternyata sangat penting, bahkan kalau Alkitab bilang kan berita yang terpenting 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat gitu. Terus dikatakan Roma 1:16 Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan ya udah, maksudnya dari situ aku apa ya, merindukan bahwa diriku untuk bisa mengkhotbahkan Injil lebih lagi. Nah, yang mungkin di tengah anak muda adalah kita melihat banyak apa ya, karena ya mungkin yang anak muda cari adalah kesenangan-kesenangan tertentu gitu, sesuatu yang tidak menyinggung mereka, sesuatu yang
menerima mereka apa adanya, tetapi tidak mengubahkan mereka menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan gitu. Nah, sedangkan Injil itu sendiri, Injil itu menerima kita apa adanya, betul. Cuman kalau kita memahami Injil secara utuh, Injil gak hanya menerima kita, tetapi Injil juga dalam tanda kutip memproses kita. Ada didikan di dalamnya, ada proses, ada didikan yang Tuhan berikan di dalam Injil itu sendiri. Ada kerinduan Tuhan untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan itulah yang mungkin dihindari oleh banyak anak muda, karena anak muda hari ini pengennya mungkin, ya aku sendiri juga, aku dulu pengennya, aku pengen diterima menjadi anak muda yang happy aja. Kristen tuh bisa kok tanpa perlu serius, tanpa perlu mati bagi kedagingannya sendiri, tanpa perlu memikul salib menyangkal daging, itu bisa kok. Nah, akhirnya ya seperti itulah yang aku sendiri alami gitu loh sebagai anak muda orang Kristen gitu. Oke. Jadi kalau dari jawabannya tadi, dari apa yang disampaikan KL tadi, ya mungkin banyak orang sudah tahu gitu. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini saya pengen ngulang dan juga pengen tahu dari pendapat KL sendiri ya. Gini kan tadi kemudian gua kan banyak orang udah merasa aku udah Kristen gitu kan ya. Jadi seperti yang di live acara sebelumnya gitu, saya juga pernah bersaksi gitu. Saya di dalam sebuah komunitas suatu kali kedatangan teman gitu ya, yang dari agama seberang gitu lah. Waktu dia tanya itu, kemudian yang membuat saya berpikir gitu. Dia tanyanya sepele sih gitu ya. Dia dari agama lain gitu ya. Dia bilang biasanya saya menyembah Tuhan itu di luar. Nah, sekarang ketika saya datang di gereja, saya jadi orang Kristen, kumpul dengan orang Kristen itu saya sering dengar misalkan buka hati, ya, lalu biarkan Tuhan masuk dalam hidupmu kayak gitu. Nah, pertanyaan saya gini, apa sih sebetulnya yang disebut dengan mengalami Tuhan gitu ya? Maksudnya kan kekristenan tadi dikatakan kan bukan sekedar ya gue udah penting nggak ke gereja atau KTP gue Kristen gitu. Nah, sebenarnya definisinya orang yang sudah bertobat atau orang sudah mengalami Tuhan gitu apa ya kira-kira menurut KL? Oke, definisi orang yang sudah bertobat ya. Kalau Atau kita sudah lihat mengalami Tuhan gitu. di dalam Alkitab sendiri, kita melihat beberapa kriteria orang yang sudah diselamatkan oleh Allah kayak gitu ya. Misalnya akhirnya dia membenci dosa, ya kan? Dia membenci dosa, hidupnya diberikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan Injil. Nah, ini memberitakan Injil nih beda sama pelayanan menurutku. Itu dua hal yang berbeda. Banyak orang mau pelayanan tapi suruh memberitakan Injil nggak mau. Mau memuridkan, mau berubah, mau diubahkan oleh Allah. Mau apa ya? Allah itu kan punya kerinduan, Tuhan punya kerinduan, Dia menginginkan semua anak-anaknya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, banyak orang tidak mau masuk ke situ, masuk ke area tersebut. Nah, itu mungkin saya jadi bertanya, maksudnya apakah seseorang benar-benar diselamatkan kalau dia tidak mau menjadi tidak mau menjadi penyelamatnya, tidak mau menjadi seperti penyelamatnya? Menurut saya kita perlu bertanya sama-sama, perlu mengoreksi sama-sama. Sampai saya pun khotbah gini, maksudnya minggu lalu sih, kemarin minggu saya khotbah tentang pengudusan atau sanctification, dikuduskan gitu, bahwa dikuduskan ini ya rencana Allah. Dikuduskan itu rencana Allah, kehendak Allah. Kalau kita tidak mau, kita lagi menolak Allah, bukan menolak manusia kayak gitu. Jadi ya masuk ke dalam proses sih, bukan sekedar ke gereja. Karena ke gereja motivasi orang banyak orang punya motivasi yang salah, pelayanan juga demikian. Tapi kalau masalah memuridkan jiwa-jiwa, memberitakan Injil yang dalam tanda kutip tidak memberikan keuntungan bagi dia, itu menurut saya ya definisi orang yang yang sudah bertobat. Ya kan, walaupun itu step by step ya, nggak bisa orang mungkin 180 derajat, kan mungkin butuh pengertian sedikit demi sedikit. Tapi ya pada ujungnya pasti ke sana menurut saya. Oke, dari ya memang ini dalam pertumbuhan rohani kita tentunya sebuah perjalanan gitu ya. Kita pun sendiri sudah diproses juga. Tetapi sampai di titik ini, kira-kira menurut KL apa ya biasanya membuat orang Kristen itu punya hambatan atau kendala atau apa yang dia pegang erat-erat gitu, yang sampai dia susah untuk tadi mau betul-betul hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan gitu. Jadi apa yang sebetulnya yang menghalangi orang Kristen itu, atau kenapa dia tidak
atau pada banyak orang itu tadi yang dikatakan tadi tidak mau dipimpin Tuhan sungguh-sungguh gitu ya, tidak mau beritakan Injil. Apa yang sebetulnya yang paling paling menahan dia gitu? Oke. Nah, kalau kita lihat ke apa ya, kita kan memang tahu ya, karena sejak manusia rusak, jatuh ke dalam dosa, ya akhirnya menjadi self-centered, ya kan? Menjadi berpusat pada diri sendiri gitu loh. Saya bisa aja bikin program penginjilan, tapi pada ujungnya berpusat pada diri saya sendiri, kembali berdosa lagi tuh bisa gitu loh. Cuman ya mungkin berbeda, mungkin saya bisa bikin program penginjilan, program pemuritan, tapi untuk mengagungkan diri saya sendiri, untuk membuat nama saya semakin besar, saya juga bisa. Tapi pada dasarnya menurut saya, kalau kita lihat kembali, semuanya adalah karena orang mengasihi dirinya sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan sih, ya kan? Dalam tanda kutip ini, ada satu buku yang aku baru beli, baru datang sehari 2 hari yang lalu, tentang berhala di dalam hati gitu loh. Bahwa hati kita ini medan pertempuran gitu loh. Ada Tuhan dan ada banyak berhala yang lain. Ada waktu berhala, ada uang, ada seks, ada jabatan, ada apa. Nah, ketika ada momen-momen di mana orang lebih meninggikan sesuatu daripada Tuhan, dia lebih mengutamakan sesuatu, ya itulah yang menjadi hambatan gitu. Itulah kenapa ya kita dalam tanda kutip sebagai manusia akan sangat sulit untuk di dalam proses untuk menjadi sempurna kan, seperti itu. Tapi ya sekali lagi, lalu juga dipengaruhi mungkin oleh lingkungan sekitar, oleh hamba-hamba Tuhan yang berbicara di depan mimbar seperti itu. Saya nggak tahu, saya tidak judge orang lain, tapi kalau dari pengalaman saya sendiri, ya saya mengkhotbahkan hanya sesuatu yang menyenangkan bagi telinga mereka, yang membuat banyak orang datang ke gereja, tetapi tidak cukup dekat untuk mau berkorban bagi Yesus gitu loh. Ya, jadi pengaruhnya ada memang di dalam diri sendiri, tapi juga mungkin ada pengaruh dari komunitas. Seperti itu. Oke. Nah, sebaliknya nih, sekarang kan kita hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan gitu. Ya memang sekali lagi semua karena anugerah Tuhan gitu. Nah, bisa nggak dibagiin kiat-kiat ya, apa yang membuat supaya kita ini aman gitu, supaya kita ini sehat, supaya kita ini saya pikir kita kan tetap tidak bisa tetap perlu kerjasama dengan Tuhan. Ada bagian yang mesti kita lakukan juga kan, bukan hanya ya gue sembrono karena gue udah diselamatin gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat sebetulnya supaya kan banyak kejadian, dan terakhir-akhir ini kan kita juga masih mendengar kabar gitu ya, ada misalnya kejatuhan dan ya. Tetapi kita sebagai anak-anak muda tentunya juga tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, kira-kira apa yang kita bisa buat gitu ya, supaya dalam pertumbuhan rohani kita, dalam perjalanan spiritual journey kita ini, tadi kita paling tidak berusaha untuk sehat dan aman gitu. Ya, kalau ada sebuah quote dari Martin Luther, dia bilang kayak gini, we need to remember the gospel every day because we forget the gospel every day gitu loh. Karena kita berpikir bahwa Injil itu diberitakan hanya untuk orang yang belum selamat. Padahal kalau kita lihat surat-surat Paulus, isinya Injil semua, dan itu untuk jemaat yang sudah settle gitu loh. Dia selalu mendasari surat-suratnya, firman-firmannya, mau Filipi, Efesus, Galatia, Kolose, itu kan isinya Injil semua, lalu berbuah ke tindakan-tindakan. Nah, banyak orang sudah cuman main ke tindakan-tindakannya aja, tindakan-tindakannya tanpa mendasarinya dengan Injil gitu loh. Sedangkan Injil yang menjaga kita gitu loh, ya kan. Nah, kalau aku secara pribadi, kiat-kiatku adalah aku selalu bertanya, apakah motivasi hatiku ini berpusat pada Injil atau tidak? Apakah tindakanku ini berpusat pada Injil atau tidak? Apakah respon dan reaksiku ini berpusat pada Injil atau tidak? Apakah program-program yang aku buat, apakah upaya-upayaku yang aku buat itu berpusat pada Injil atau tidak? Karena aku percaya bahwa ya karena Injil yang menyelamatkan, maka Injil yang menjaga kita untuk selama-lamanya ada di dalam jalurnya Tuhan. Seperti itu sih. Kalau aku secara pribadi loh, aku merenungkan Injil, aku berdoa, aku berharap aku tuh bisa merenungkan Injil setiap hari gitu. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang kebawa emosi, kadang-kadang kebawa hawa nafsu yang menggebu-gebu. Cuman kembali lagi, Tuhan menjaga, Injilnya menjaga, akhirnya saya bertobat kembali, datang kepada Tuhan kembali, dan akhirnya saya masuk kepada rencana yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya. Seperti itu sih. Perenungan. Ya, kuncinya perenungan. Iya, terima kasih. Jadi sampai sejauh ini, sampai kita ngobrol sejauh ini,
saya mungkin juga mau apa ya, highlight juga menambahkan, melengkapi bahwa saya juga setuju dengan apa yang tadi kayak sampaikan gitu. Kita baca Alkitab, kita khotbah, ya bisa jadi kelihatannya rohani, tetapi juga belum tentu ada Tuhan gitu ya. Di dalam perjanjian lama sebetulnya juga bicara soal Yesus gitu lah. Seringkali kita tidak ketemu Yesus. Bahkan di gereja pun akhirnya kita dengar khotbah yang juga tidak ketemu Yesus gitu. Nah, kalau di dalam kitab Yohanes pasal pertama itu Taurat itu diberikan gitu, tetapi kasih karunia itu di dalam sebuah pribadi gitu, ada di dalam sebuah pribadi Yesus Kristus gitu. Jadi, dan kalau Alkitab bilang seringkali menyebut hari ini gitu, dengarkanlah hari ini atau setiap hari pikul salib. Nah, itu yang sesuatu yang perlu kita highlight. Dan kita lupakan itu tadi. Saya setuju. Kadang kita memperdebatkan gitu kan ya, keselamatan itu sekali untuk selamanya ataukah diukur dari perbuatan begitu. Padahal kan jelas gitu kan ya bahwa keselamatan itu anugerah. Nah, oleh sebab itu ya kita perlu ya kombinasi atau istilahnya jalan tengah atau istilahnya bukan jalan tengah ya apa ya, bahwa jawabannya itu ada di dalam setiap hari itu gitu, bahwa setiap hari ini ya kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan, kita hari ini datang kepada Tuhan gitu ya. Jadi kuncinya setiap hari. Oke. Aku boleh nambahin Kakak? Ya, boleh. Nah. Aku percaya gini sih. Kalau kita mengambil Injil dari kekristenan, maka kekristenan tidak ada bedanya dengan semua yang lainnya. That's it, selesai. Kalau kita ambil Injil dari kekristenan, maka kekristenan tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Yang membedakan kekristenan adalah Injil. Allah yang turun menjadi manusia menyelamatkan kita. Selesai di situ, tidak ada Allah lain yang turun menjadi manusia. Ya kan? Kalau kita mengambil Injil dari khotbah kita, akan berakhir menjadi khotbah-khotbah motivasi atau moralitas yang ngapain dengerin saya khotbah, mending dengerin orang lain, motivator lain yang lebih jago dalam ngomongin motivasi gitu. Tapi Injil lah yang membedakan ini semua gitu. Iya. Dan oke, tadi kan bicara soal konteks apa ya, dari sudut pandang pribadi, pengalaman pribadi, dan sekarang lebih ke ya memang berkaitan dengan pribadi, tetapi dalam konteks tadi karena disebut di awal juga memperkenalkan diri sebagai pastor, sebagai gembala. Nah, kira-kira kalau dengan penggembalaan gitu, lalu kan kita pengen jemaat bertumbuh gitu. Kalau dari versinya KL gitu, apa definisinya pertumbuhan jemaat, pertumbuhan gereja, atau bagaimana mengukur spiritualitas yang digembalakan begitu, apa ya? Karena kan beda ya. Seringkali di dalam pergaulan hamba-hamba Tuhan, seringkali atau di dalam ini itu kan sekarang ya, apalagi hari-hari ini gitu ya. Orang hanya, menurut saya gereja banyak yang juga hanya memindahkan dari offline ke online gitu ya. Kalau dulu hanya bertanya berapa jemaatmu, sekarang berapa viewermu, berapa subscribermu gitu kan. Nah sekarang kalau dari sudut pandangnya KL, apa ya? Terus kan kemudian kita kan pengen juga tentunya pengen bukan untuk kebanggaan. Kadang kita juga pengen evaluasi tadi kan. Apakah di dalam penggembalaan saya ini berkenan di hadapan Tuhan, atau mungkin betul atau tidak, on track atau tidak. Nah kira-kira di dalam sebuah penggembalaan ini bagaimana mengukur atau melihat proses pertumbuhan rohani jemaat itu, buat yang penting apa di dalam, atau indikatornya apa di dalam pandangan KL gitu? Oke. Untuk mengukur sebuah kedewasaan rohani itu bukan sebuah hal yang mudah. Jujur saja itu bukan sebuah hal yang mudah. Tapi saya secara pribadi tidak punya patokan-patokan tertentu. Tetapi yang aku lakukan di dalam gereja adalah gini. Saya merayakan sebuah progres. Ada orang yang hobinya bohong, udah berani jujur, udah dewasa rohani belum? Ya nggak tahu, belum bisa bisa tidak. Tapi aku merayakan, aku say thanks. Ayo, aku dengan teman-teman leaders yang lain, dengan teman-teman yang ada, yang aku pimpin. Ayo, kalau ada orang melakukan sesuatu, orang yang dulu mungkin nggak berani public speaking, sekarang udah berani public speaking. Ayo, berikan tepuk tangan, berikan pujian sama mereka. Ya, seperti itu. Jadi aku lebih kepada merayakan progres-progres tertentu sih, ya kan. Sebenarnya ada catatanku cuma di atas. Catatanku di atas, rasanya nggak usah tak ambil lah.
Cuman ya kita bisa melihat lah kedewasaan seseorang di dalam kekristenan, kita bisa lihat dari bagaimana mereka menyelesaikan masalah sih salah satunya. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah, dan bukan masalah orang emosian atau tidak ya, cuman ya itu kembali lagi kepada progres, ya kan. Ada orang yang dari lahir bawaannya marah terus, sampai ke sini marah aja. Cuman ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, diberi pengertian, mereka bisa sabar, punya empati, punya simpati. Karena semua orang berbeda ya. Semua orang berbeda. Aku nggak bisa membandingkan diriku dengan orang lain. Kita ada lahir baru, waktunya beda. Aku ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang berbeda dengan dia. Aku nggak bisa menggunakan standarku ke dalam standar dia. Tetapi aku lebih suka kalau ayo kita rayakan, atau ayo kita celebrate progress, celebrate keberhasilan. Orang-orang yang udah mau terbuka, orang-orang mau jujur, orang-orang mungkin nggak bisa, ada orang-orang yang disuruh memuridkan, nggak bisa langsung memuridkan 3, cuma bisa 1. Ayo beri tepuk tangan buat mereka. Ada orang-orang yang ya banyak hal lah, progres yang bisa kita lakukan gitu. Dan selalu kembali mengingatkan bahwa itu adalah anugerah Allah, itu adalah anugerah Allah. Kembali kepada berita Injil, karena gini, kalau aku list mungkin nggak habis-habis sih, cuman lebih kepada jerninya orang beda-beda. Setiap progresnya mereka, pertambahan di dalam kehidupan mereka patut untuk diapresiasi, patut untuk dirayakan bersama-sama. Bukan mereka keberhasilan mereka, cuman pekerjaan Allah di dalam kehidupan mereka nih. Ini loh, sekalipun kamu berdosa, Allah nih bekerja di dalam kehidupanmu. Kamu yang dulunya hobinya berbohong, sekarang kamu jadi orang yang jujur. Kamu orangnya dulu pemarah, jadi penuh dengan empati dan simpati. Itu kan pekerjaan Allah di dalam kamu, sehingga dia semakin mengagumi Allah dan semakin memuliakan Allah. Kalau aku lebih ke situ sih. Oke. Ya. Thank you. Jadi itu sebabnya perbincangan ini kalau teman-teman perhatiin ya di Pelayan Segala itu kan saya nyebutnya sebagai seri yang ketiga gitu. Nah saya sejak awal di pertemuan yang pertama itu memang menyebut bukan topiknya itu bukan building success leader atau building sukses ukurannya bukan, tetapi sehat gitu. Karena buat saya setuju dengan tadi yang disampaikan, ada irisannya atau benang merahnya begitu, bahwa kalau kita sehat, itu kita bisa bertumbuh gitu. Jadi yang penting sehat dulu gitu, bukan soal akhirnya apa kita ukuran tertentu gitu ya, bahwa oh ini sukses, oh ini bisa dicapai, bukan pencapaiannya, tetapi sehat gitu. Nah, dan untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, yang menyaksikan tayangan ini gitu. Jadi kembali ke tadi ya, apa yang disampaikan tadi gitu. Seperti yang juga sebelumnya di topik yang kedua itu bicara soal sacred journey gitu. Sekali lagi meneguhkan juga apa yang disampaikan KL tadi barusan, bahwa kekristenan itu atau perjalanan pertumbuhan rohani kita itu sebuah perjalanan gitu ya. Jadi progresnya itu tadi yang menjadi penting gitu. Nah, saya selalu mempopulerkan istilah menjadi teman seperjalanan gitu. Jadi ada banyak leader, ada banyak pastor gitu. Bahkan suatu kali saya pernah nemenin doang sebenarnya, ya, bukan saya pelayanan, saya nemenin seorang hamba Tuhan sedang pelayanan gitu. Lalu saya perhatiin di gereja itu worship leadernya nggak pernah lihat jemaat gitu, nggak pernah lihat jemaat, ya lihatnya ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, selesai acara ibadah biasalah ya, hamba Tuhan ada fellowship gitu. Saya coba nemuin si WL-nya ini masih muda gitu, saya panggil gitu. Nah, saya tidak merasa saya nubuat atau saya marifat begitu, enggak sih. Cuman saya bilang sorry ya, saya sorry gitu. Mungkin ini tebakan saya bisa salah gitu ya. Saya bilang ada dua, kamu minder atau kamu merasa nggak pernah bisa mencapai capaiannya gembalamu gitu ya. Gembalanya itu kan menurut saya bahasanya terlalu tinggi menurut di bahasa saya sebagai awam gitu, misalkan begitu itu dan sangat suara Tuhan begini, mungkin saya bilang mungkin kamu nggak bisa merasa membandingkan gitu, nggak bisa tercapai gitu, rasanya kamu udah hidup kudus, kamu sudah merasa sudah ikut kelas, kamu sudah ikut doa puasa, tapi kok saya belum bisa dengar suara Tuhan ya misalkan, atau saya kok belum bisa seperti gembalaku ya gitu loh. Jadi nah, kemudian sejak itu saya merenungkan juga ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ayo kamu harus capai ini, kamu harus sampai ke sini, kamu harus sampai ke sini. Tetapi orang butuh gitu tadi di generasi ini, menurut saya butuh
apa ya, orang-orang yang mau rela bersedia menjadi teman-teman seperjalanan gitu, menjadi yang merayakan juga progres tadi, merayakan hal-hal kecil ya, pencapaian-pencapaian kecil di dalam hidupnya. Karena saya tahu di dalam keluarga Kristen belum tentu juga parenting yang benar gitu ya, banyak tuntutan-tuntutan tetapi tidak menghargai sebuah proses yang terjadi juga dari keluarga. Nah, saya pikir gereja harusnya menjadi sebuah keluarga, jadi komunitas yang baik, yang menyehatkan juga, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara jiwa, pemulihan jiwa terjadi. Ya. Nah, berikutnya, Itu tadi menarik sih Kak, aku tanggapin boleh? Gimana? Boleh, Itu boleh. menarik. Itu menurutku tepat sekali apa yang terjadi ya. Yesus sendiri kan bilang, Yesus nggak bilang, ayo kamu ikuti jalanku, tapi akulah jalan. Nah kadang-kadang sebagai pemimpin lebih pengen itu ngikutin aku aja, tapi nggak mau menemani di jalannya itu loh. Padahal Yesus datang menjadi jalannya, bukan ini loh tak kasih tahu jalannya, enggak. Tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Nah kita sebagai seorang pemimpin kembali harus berefleksi kepada apa yang kepemimpinannya Yesus, yang tidak sekedar memberikan contoh, tidak sekedar menjadi tokoh teladan di dalam kekristenan, tidak. Cuman dia hadir, dia temani, menjadi teman seperjalanannya. Itu sih yang aku tanggapanku seperti itu. Oke. Kemudian nih kalau ya, tadi mungkin udah banyak panjang lebar ya. Kemudian saya kembali kepada yang pertanyaan gini, apa sebenarnya yang esensi di dalam kekristenan menurut KL? Selain tadi yang katakan tadi memang sudah nyebut ya, kalau Yesus hilang gitu ya, atau diambil dari kekristenan maka kristenan sama gitu. Nah kalau atau mungkin kalau tidak, esensi pelayanan buat KL gitu. Esensi pelayanan, gini sih, kalau esensi pelayanan dan esensi kekristenan beda menurut saya. Esensi kekristenan adalah adalah Injil, selesai. Itu bagi saya udahlah, kita bisa ngomongin semua perbedaan doktrin, tapi ujungnya titik temunya di Injil. Injil itu jembatan semua doktrin lah, tidak mau dari reform, karismatik, pentakostal, Arminian, apapun, ketemunya di Injil. Artinya kita bisa sepakat bahwa Injil adalah esensinya kekristenan, seperti itu. Apakah menjadi seperti Kristus itu esensi dari kekristenan? Ada satu quote yang menarik banget, dikatakan seperti ini oleh Pak YTH, Pak Yakub Trihandoko. Dia bilang kayak gini, upaya untuk menjadi seperti Kristus tanpa bersandar pada berita Injil adalah perlawanan terhadap Kristus. Karena berusaha dengan kemampuannya sendiri. Jadi ya aku percaya bahwa Injil adalah esensi di dalam kekristenan. Kita diselamatkan karena Injil, kita pelayanan pun karena Injil, karena Allah sudah menyelamatkan kita. Kita berubah kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan di situ. Kita hidup di dalam penuh pengharapan, kenapa? Karena kita tahu Yesus akan datang kali kedua dan memuliakan kita, merubahkan kita, ya kan? Nah, kalau esensi pelayanan, menurut saya esensi pelayanan adalah kita menjadikan pelayanan sebagai ucapan syukur atas apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sih. Bukan kadang-kadang kan kita esensi pelayanan apa? Supaya semakin mengenal Tuhan. Ternyata enggak juga, maksudnya menurut saya enggak juga. Mau dibilang esensi pelayanan supaya apa? Semakin diurapi. Enggak juga. Banyak orang yang pelayanan tiap minggu jatuh dalam dosa, tidak bertobat, hidupnya makin jauh makin jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita menjadikan pelayanan sebagai ucapan syukur atas apa yang Tuhan kerjakan, artinya sebenarnya apa yang Tuhan kerjakan itu menjadi pusat di dalam hidup kita, dan keluar dari hidup kita bentuknya pelayanan, bisa pelayanan sosial, bisa pelayanan di gereja, bisa pelayanan di sosial media. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita atas apa yang Allah sudah kerjakan gitu loh. Dia membeli kita, dia menebus hutang-hutang kita. Alkitab berkata, we owe Christ to the world. Kita berhutang Kristus kepada dunia. Artinya kita harus melayani dunia dengan cara memberitakan Kristus, memberitakan berita Injil. Jadi lebih kepada ucapan syukur sih kalau saya memandangnya dan mengajarnya kepada orang-orang yang saya pimpin, lebih menjadikan pelayanan itu sebagai ucapan syukur. Seperti itu, daripada upaya-upaya untuk menjadikan Allah taat mengikuti itu. Karena dulu saya sebagai pemimpin, supaya orang mau pelayanan, tak bikin khotbah-khotbah yang transaksional. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Nah, itu saya dulu, ya kan. Akhirnya
akhirnya setelah saya seperti ditemukan ulang oleh Tuhan, diberikan pengertian yang baru, ya akhirnya saya udah nggak seperti itu lagi. Cuman membangun relasi dengan Tuhan, seperti itu sih. Lebih ke arah situ nih kalau aku. Oke. Thank you. Nah, kemudian mungkin bisa satu dua hal yang bisa disaksikan gitu. Nah, apa sih sukacita terbesar ketika sudah sekian lama ini bicara soal Yesus gitu? Apa yang dialami di dalam pribadi dan mungkin di pelayanan gitu, ada yang bisa dibagikan gitu? Oke. Dan mungkin bukan hanya dari kamu ya, tapi dari arti mungkin ada jemaat atau orang yang mendengar Injil kemudian ngalamin dan kemudian dia cerita ke kamu gitu ya, misalkan, oh ya, aku ngalami begini, ternyata setelah sekian lama jadi orang Kristen aku baru menemukan ini loh ternyata. Nah, ada nggak kira-kira yang bisa dibagikan ke kami gitu? Ada apa ya? Aku sangat bahagia ketika aku sharing Injil kan karena aku udah kayak saya nggak tahu berapa minggu terakhir saya cuma khotbah pusat, terus ada beberapa jemaat itu yang sharing sama saya, terus kayak menyadari betapa berharganya Injil, betapa berharganya Kristus di dalam kehidupan mereka. Itu menjadi kebahagiaan bagi saya, konfirmasi bagi saya, karena saya ngerti bahwa setiap kali saya khotbah tentang Injil itu kan bukan cuma happy. Kita bilang Injil itu keselamatan itu happy, keselamatan itu membahagiakan. Tapi keselamatan itu kan gini, kita tidak punya andil di dalam keselamatan kita. Betul ya? Nah, kalau kita dikatakan kamu nggak punya andil atas keselamatanmu, orang suka nggak sih begitu kan? Bisa jadi nggak suka. Karena orang pengen berkontribusi. Orang pengen dirinya dimuliakan. Jadi Injil kan selalu menyinggung. Nah, kadang-kadang saya sebagai seorang gembala, ini beberapa jemaat saya nonton, kadang-kadang saya tuh, sejujurnya saya itu berpikir, ini orang-orang jadi betah nggak ya di gereja tiap minggu, rasanya ada pasti sindiran-sindiran, ada apa ya, ada firman yang menyinggung mereka tuh kan selalu ada. Aku tuh mikir, iki nek do pindah piye, terus kok pada di zamanku pada turun gara-gara aku mengkhotbahkan Injil. Tapi bersyukurnya adalah ada orang-orang yang semakin memahami Injil dan semakin mengasihi Tuhan karena berita Injil, dan mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka yang berpusat, yang pada akhirnya mereka selesaikan, solusinya mereka dapatkan dari Injil. Dan itu ketika mereka bersaksi, ketika mereka sharing, itu membuat hatiku sangat bahagia sih. Dan perubahan hidup di dalam kehidupan mereka semakin mengasihi Allah. Mereka yang dulunya mungkin Kristenannya sangat transaksional, mereka akan lagi pemuritan gitu kan, lagi pemuritan pakai buku Gospel in Life sama beberapa libro. Itu bagus banget. Mereka kayak cerita bagaimana, oh ya, perspektifku yang dulu itu ternyata salah ya, ternyata kekristenan tidak seperti itu, ternyata kekristenan itu seperti ini gitu. Nah, itulah yang membuat aku benar-benar bersukacita gitu loh, itu kalau dari jemaat atau orang lain ya. Kalau dari diriku sendiri, sejujurnya aku menjadi orang yang lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Tenang dalam menghadapi konflik, walaupun kadang-kadang saya masih gagal, kadang-kadang saya emosian, kadang-kadang saya marah, benar. Tapi kalau saya melihat ke dalam diri saya sendiri, ya puji Tuhan sedikit lebih tidak temperamen lah gitu loh. Karena ya ada ketenangan, ada kepercayaan kepada Allah bahwa ya Injil itu Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan saya. Saya lebih bisa menyerahkan seseorang kepada Tuhan gitu loh. Sebagai pemimpin kadang-kadang kita kan pengen ngontrol seseorang. Oh, kamu harus gini. Dan ketika mereka lepas atau tidak ikuti kontrol kita jadi stres karena mereka nggak out of control, di luar kendali kita. Nah, padahal kepemimpinan seperti itu kan juga nggak benar, ya kan? Akhirnya saya belajar untuk, daripada saya berusaha untuk mengontrol, ya akhirnya saya belajar untuk mengasihi, ya kan? Jadi Tuhan memberikan hikmat-hikmat yang baru, cara-cara yang baru, budaya yang baru di dalam komunitas saya untuk orang bertumbuh. Itu juga salah satunya sih kebahagiaan saya. Oke. Saya mungkin akan balik sedikit dalam arti urutannya. Sebenarnya saya mau di akhir gitu, tetapi melihat apa yang disampaikan tadi, saya sepakat dan saya tertarik dengan tadi yang
kadang kita pengen ngontrol, kadang kita pengen kontribusi gitu ya. Nah, yang istilahnya tadi seperti di awal tadi, kenapa saya apa ya tertarik atau apa namanya pengen ngajak kamu ngobrol bareng itu karena saya lihat sekali lagi seperti tadi itu yang menurut saya pemimpin muda yang aman gitu, secure gitu. Kalau di dalam judul memang saya tulis dapat apa sih dari Injil gitu. Karena saya sedang sama dengan kegelisahan yang disampaikan KL tadi ya. Banyak orang Kristen datang ke gereja bahkan pulang dari gereja ukurannya dapat apa di gereja gitu kan ya. Jadi hari ini kok fals sih WL-nya, aku nggak ngerasa hadirat Tuhan gitu, khotbahnya jelek. Dan seringkali ukurannya dapat apa di gereja gitu. Sementara di Alkitab ya ketika Tuhan ngomong murid apa ada orang yang mau ngikuti Tuhan gitu kan ya, itu ukurannya kan melepaskan gitu. Bahkan ketika ada ilustrasi perumpamaan yang lain, mendapatkan harta yang terpendam, dia jual segalanya hanya untuk mendapatkan harta yang terpendam. Kekristenan bicara soal melepas gitu ya. Yang saya kemarin mungkin sempat cerita gitu ya, buat saya menarik adalah letting go gitu loh. Jadi orang yang bisa secure gitu, orang yang bisa melepas itu bukan hanya materi saja, tetapi contoh misalkan tadi seperti yang saya dalam pengamatan saya gitu, pemimpin yang tidak tergoda untuk menjadi seperti pemimpin lain, gereja lain gitu, tidak mencoba untuk menjiplak atau istilahnya ikut-ikutan trennya yang sedang tren apa gitu ya. Tadi yang menurut saya ya mungkin sebagai manusia wajar lah berpikir tadi ya seperti jemaatku pindah apa enggak begitu ya. Tetapi saya melihat tetap enggak sih, itu mungkin godaan-godaan atau suara-suara yang sempat muncul begitu kan sebagai kemanusiaan kita gitu. Tetapi saya melihat orang yang sudah ketemu Injil gitu ya. Kalau tadi kamu kan bilang tadi orang yang tenang begitu ya. Kalau para pendengar atau yang lihat tayangan ini gitu, kalau kita sempat dengar gitu ya, sempat apa yang disampaikan KL tadi, menurut saya sosok yang itu tadi yang sudah kalau ketemu Tuhan segala-galanya, maka yang lain dianggap sampah seperti Paulus bilang tadi kan. Jadi udah tidak tertarik dengan yang lain ya. Itu yang berharga hanya Tuhan gitu. Jadi kekristenan itu kan bicara dengan mengikut Tuhan itu sebetulnya kan melepas gitu, bukan pertanyaan dapat apa gitu ya. Yes, Jadi that's true. Yeah. jadi itu yang kita perlu belajar untuk tadi letting go. Terus terang saya sempat diingatkan ini justru ketika saya melihat kesaksiannya Gigi Daniel melepaskan sebagai host Indonesian Idol gitu. Buat saya itu menarik. Dia ditanya kan, diwawancara, dia berani di channelnya Maya gitu kan ya. Jadi di puncak karirnya dia, di puncak ketika Indonesian Idol berjaya gitu. Dia sebut kata itu yang buat saya letting go gitu ya. Buat saya itulah sebetulnya kekristenan juga bicara soal letting go gitu. Berani enggak memberikan yang berharga gitu. Kalau kita belum, bahkan gini, kalau jangan-jangan kita enggak ketemu harta terpendam gitu. Seolah-olah kita pura-pura ketemu harta terpendam atau kita belum menggali lebih dalam gitu ya. Karena ukurannya gitu, semakin berani melepas itu berarti menunjukkan seberapa itu berharganya Tuhan dalam hidup kita gitu. Itu kan buat saya ukurannya sebetulnya seberapa banyak hidup kita ini melepas sesuatu gitu. Nah, tergantung tadi apa, termasuk diantaranya tadi misalkan popularitas gitu ya, atau termasuk juga identitas kita safe, secure di hadapan Tuhan gitu, jelas gitu ya. Jadi thank you udah sharing malam hari ini gitu. Ada yang mau ditambahkan atau menanggapi sebelum mungkin saya akan tanya 1-2 hal lagi gitu. Ya betul sih bahwa kekristenan itu harusnya tentang apa, melepaskan hak ya kan. Ada satu firman yang aku nggak pernah lupakan sampai hari ini waktu aku jadi salah satu pembicara retret di gereja, di gerejaku, tapi ada sosok yang lebih senior, Kak Yusa namanya, dia khotbah tentang melepaskan hak gitu. Dia bilang kata-kata ini tuh apa ya, itu indah sekali. Satu-satunya hak yang Yesus miliki adalah melepaskan haknya. Hak untuk itu kayak apa ya, membuat saya itu benar-benar oh iya ya, sadar gitu loh bahwa harusnya saya nggak bisa mengharapkan apapun selain Kristus, dan harusnya saya nggak mengharapkan apapun selain Kristus gitu loh. Ada satu lagu judulnya Nothing Else dari Cody Carnes, dia bilang kayak gini, Tuhan engkau nggak berhutang apapun sama saya. Tuhan nggak berhutang apapun sama saya, dia udah bayar lunas hidup saya, dia nggak hutang apapun sama saya. Dan firman-firman seperti itulah yang menguatkan saya, yang membuat saya secure, aman gitu loh, bahwa saya nggak akan pernah cukup, tetapi Tuhan membuat Tuhan cukup
artinya dia sudah menyelesaikan di dalam saya gitu loh. Terus ada satu kesaksian dari ada salah satu anak gereja. Saya nggak tahu Kak Albert udah pernah nonton atau belum kesaksiannya di TikTok kami sebenarnya. Cukup viral beberapa bulan yang lalu. Ada satu anak itu mengalami pembengkakan otak. Nah, pembengkakan otak terus dia di terapi. Yang cewek itu ya? Ini seorang wanita ya, yang cewek itu. Oh, iya. Yang cewek itu di terapi sampai akhirnya rambutnya rontok semua. Dan dia udah marah sebenarnya, dia udah marah di tengah pandemi, orang tuanya nggak bisa datang, dia nggak bisa balik, kenapa dia harus kayak gitu? Dan hanya permasalahan kepleset, permasalahan kepleset sampai seperti itu gitu kan. Dia udah marah, memberontak sama Tuhan. Saya sebagai seorang leader bingung juga harus gimana. Saya cuma bisa mendoakan karena saya nggak bisa ngasih wejangan, ya kan? Kayak, kamu harus bertobat, kamu harus begini kayak. Saya nggak berani karena who am I gitu kan. Tapi yang menarik adalah Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa ketika dia rambutnya rontok, dia lihat rambutnya, rambut itu kan sebuah hal yang sangat berharga bagi seorang wanita ya. Salah keberhargaan wanita itu kan di rambutnya. Dan Tuhan bicara, dan dia, Roh Kudus bicara bahwa di dalam hatinya dia sadar bahwa bahkan tidak ada satu helai rambutku pun yang milikku, itu pun miliknya Allah. Kalau Allah mau ambil, dia bisa ambil dari hidup saya. Seperti itu. Dan ketika saya mewawancari dia hari Minggu, nangis aku di atas. Maksudnya kita nggak ada respon lain dong selain nangis melihat perjalanan rohani yang begitu luar biasa dan dia semakin dekat dengan Tuhan seperti itu. Itu sih pengalaman-pengalaman, bacaan-bacaan, pengertian-pengertian seperti itulah yang membuat ya saya menjadi siapa saya hari ini sih. Seperti itu kan. Ya. Oke, kalau apa namanya dengan dengan yang melihat gitu yang dari anak-anak muda atau pemimpin-pemimpin muda, ada nggak kira-kira pesan yang mau disampaikan gitu buat pemimpin atau leader-leader atau pastor-pastor? Ya bukan nasihat sih, bukan kita menggurui enggak gitu ya, tetapi sebagai sesama hamba Tuhan, saya pikir di dalam tubuh Kristus kan kita istilahnya dapat peran, fungsi atau pasal-pasal yang kita saling melengkapi gitu ya. Dan saya lihat kamu orang yang bawa pesan khusus lah istilahnya, ada pesan Tuhan yang Tuhan titipkan dalam dirimu. Nah, kira-kira apa yang boleh disampaikan kepada para leaders, para pemimpin-pemimpin muda atau pastor-pastor muda gitu? Ya, ini sih Kak, saya pernah, ini pesan dari apa yang papa saya sampaikan kepada saya lah ya, saya berikan, saya lanjutkan kepada teman-teman pemimpin-pemimpin di luar sana. Saya dulu ada di sebuah lingkungan, di mana lingkungan Kristen, di mana lingkungan tersebut memiliki suasana kompetisi yang sangat kuat, ya kan? Dan jujur dulu saya berkompetisi di dalam kekristenan gitu loh. Saya berkompetisi, saya pengen lebih hebat dari orang itu, saya pengen lebih hebat dari orang itu, saya pengen lebih hebat dari orang ini, orang itu, ya kan. Tetapi papa saya bilang seperti ini, inilah dalam tanda kutip, kamu nggak usah main di dalam panggungnya orang lain. Tapi dalam tanda kutip, buatlah mesbahmu sendiri, buatlah panggungmu sendiri, nggak usah bersaing dengan orang lain, nggak usah rebutan panggung, ya kan. Sadari bahwa Kristus itu cukup di dalam kehidupanmu, dan ya sudah, kamu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu aja gitu loh. Nggak usah terlalu melihat ke kanan ke kiri, lihat ke atas, ke arah Kristus aja gitu loh. Lihat ke arah Kristus, apa yang dia percayakan itulah yang kamu kerjakan. Sama satu lagi, ayo kembali ke esensi lah, nggak usah bermain di aksesoris kekristenan terlalu banyak, ya kan. Bahkan gini sih, salah satu alasan kenapa saya membuat TikTok Fire Community itu jujur, saya nggak terlalu peduli dengan popularitas komunitas lah. Cuman saya itu kan di dalam tim saya ada 24 orang Kak. 24 orang itu bukan leaders lah. Ada beberapa leaders tapi ada beberapa yang bukan. Kerinduan saya cuma satu, saya pengen memuridkan mereka kok. Saya pengen ngasih tahu sesuatu sama mereka. Saya pengen punya platform untuk memuridkan mereka ya, melalui grup TikTok, melalui Zoom meeting di TikTok, ya itulah kesempatan saya memuridkan mereka. Kalau kami diberikan followers yang bertumbuh, berbuah, yaitu puji Tuhan, ya kan? Karena saya juga teman-teman, ayo Tuhan kasih
platform TikTok, ayo lakukan dengan excellent gitu loh, berikan yang terbaik. Tapi ya sebenarnya ini ada 2-3 orang lagi nonton sih. Ya, motivasi utama saya pengen mereka semakin gospel center. Udah gitu aja sih. Saya Thank you. berikan ke saya berharganya apa yang dia berikan ke saya pengen berikan kepada orang-orang di bawah saya juga. Saya pengen wariskan kepada mereka betapa berharganya Injil di dalam kehidupan saya, dan saya berharap Injil menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan mereka juga. Seperti itu sih, Kak. Oke, jadi ini juga sekali lagi meneguhkan di Leaders Talk seri yang pertama kemarin. Terima kasih juga buat teman saya juga menyaksikan malam hari ini gitu ya, bahwa goalnya kita itu menjadi serupa Kristus gitu. Yang populer Kristus harusnya, bukan mempopulerkan kita gitu ya. Jadi kata-kata juga yang disampaikan sedikit tadi ya. Jadi nah kemudian seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, ternyata kan betul gitu, mirip, ada hal yang sama gitu. Jangan sosok pribadi L ini kan tadi saya juga ngelihat kan enggak terlalu kenal. Sebenarnya saya yang lebih tahu dan kenal, pernah jumpa itu kan sebetulnya Papi gitu kan. Jadi ternyata kan sama feeling saya gitu. Artinya ya itu tadi punya panggung sendiri gitu ya. Jadi ya fokus sama Tuhan aja gitu. Banyak orang juga tadi masih bermain dengan panggungnya orang lain gitu ya, tidak punya pesan kuat gitu loh, yang enggak muncul gitu. Jadi sebenarnya memang nggak terlalu tepat sih gospel preacher gitu, karena bukan soal berkata-katanya, tetapi dari hidupnya aja bicara gitu kan ya, suratan yang terbuka tadi itu. Nah, terus terang saya setuju dengan beberapa kata yang tadi, satu kata yang sering disebut tadi soal esensi gitu. Bahkan saya kan sempat ngajar gitu ya di sekolah. Sebelum saya masuk di pelajaran agama gitu, sebelum saya masuk ngajar di hal yang agama gitu, saya bicara soal gereja, saya selalu minta mereka berpikir gitu, esensi dan aksesoris gitu. Esensi itu adalah sesuatu, kalau itu dicabut dari gereja, maka itu tidak bisa lagi, gereja tidak bisa lagi disebut sebagai gereja. Atau kekristenan gitu, kalau itu dicabut atau hilang dari kekristenan, maka kekristenan tidak bisa lagi disebut dengan Kristen gitu. Nah, jadi apa itu esensinya? Gitu, saya ajak untuk mereka berpikir, untuk mereka nalar gitu. Kalau saya dari hal contoh yang sederhana gitu kan, misalkan apakah musik itu esensi atau aksesoris gitu, kursi, AC, dari hal-hal yang kecil sampai kemudian apa gitu. Kalau itu hilang, ya bahkan saya sempat tanya hal yang sensitif gitu kan, misalkan Alkitab itu hilang gitu, atau ketika diambil dari kekristenan, Alkitab masih disebut Kristen atau tidak gitu. Nah, apa yang kemudian esensi gitu ya dari kekristenan itu sendiri gitu. Jadi penting gitu, karena kegagalan kita bukan kita melakukan hal yang salah gitu. Kalau kita kegagalan justru ketika kita berpikir itu benar ternyata salah gitu, itu kan tragedi gitu ya. Kalau kita selama ini kekristenan, kita pelayanan gitu ya, dan ternyata kita salah gitu ya. Jadi ya, karena banyak orang kalau kita pelajaran SD paling gampang kan pakai kebutuhan primer, sekunder gitu ya. Kita aneh jadi orang Kristen gitu kalau kita ngejar yang sekunder, ternyata kebutuhan primer aja masih kelabakan gitu. Jadi istilahnya esensi kita tidak kejar, tapi kita banyak terlalu mengejar aksesoris, dan itu yang justru menimbulkan menurut saya beban-beban yang nggak perlu gitu ya, bahwa Tuhan ngomong ikut aku, itu ringan gitu dan enak gitu. Kalau jadi kemudian kita ikut Tuhan dan berat, kan berarti ada yang salah mestinya. Jadi kita mestinya berpikir apakah mengevaluasi gitu ya perjalanan kekristenan kita ini di dalam track Tuhan atau tidak gitu. Oke, ada tanggapan mungkin? Ya, salah satu ini cerita aja lah ya. Kadang-kadang kan kita terinspirasi atau kepengen meniru gereja atau sosok yang terkenal gitu kan ya. Ini saya minta maaf kalau ada yang tersinggung, tapi ini saya ngomongin diri saya sendiri kok. Saya pernah ada di titik itu gitu loh. Mana kadang-kadang misalnya ada gereja dengan sistem yang luar biasa, ada gereja dengan strategi yang luar biasa. Itu di gerejanya di Jakarta, dan ketika saya di Jogja, saya wah ini bagus banget nih, saya ingin niru. Ya kan beda orang Jakarta sama orang Jogja. Saya udah nggak bisa mengaplikasikan strategi atau sistem mereka di dalam gereja saya. Orang gereja saya 95% isinya perantau, anak mudanya, ya kan. Apakah saya harus ngikutin yang di Jakarta atau yang di New York atau yang di California, ya kan? Tidak mungkin. Sejauh-jauhnya
saya belajar, saya nggak bisa secara sempurna menerapkan sistemnya. Nah, itu semua kan dimulai dari misorientasi, ya kan? Misorientasi. Dia pengen kreatif, tapi dia nyontek orang lain. Kenapa tidak berdoa, tidak berpikir, tidak brainstorming dengan timnya, apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Apakah ada yang bisa kita ATM, ambil, tiru, modifikasi, ya kan? Amati, tiru, modifikasi. Nah, yang mana nih yang bisa, ya kan? Ya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi lingkungan, situasi di dalam gereja kita masing-masing gitu kan. Nah, salah satu permasalahannya akan muncul nanti itu mana yang lagi ngetren diikutin aja, ya kan? Ada conference di mana diikutin, conference di mana diikutin, conference di mana diikutin. Jangan salah, saya juga ikut conference, saya juga belajar. Tapi nggak semuanya langsung, wah ini kita timpakan jadi satu gitu. Percayalah tidak akan jadi, ya kan? Semua gereja saya rasa punya warnanya sendiri-sendiri, punya keunikan, punya kekhususan sendiri-sendiri, dan saya rasa itu perlu untuk ditonjolkan lebih lagi sih, kekhususan di dalam gereja masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke, ini satu pertanyaan yang mungkin spontan ya, karena tadi sempat nyebut soal prosesnya di dalam pengembalaan itu ada hal yang penting adalah pemuritan. Gitu. Kita tidak dipanggil untuk jadi sekedar apa ya istilahnya cuma jemaat atau KTP orang Kristen nambah yang jadi orang Kristen gitu ya, tetapi murid Kristus. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa sih jadi murid gitu? Pemuritan itu apa gitu? Secara singkat aja. Nah, pemuritan adalah pada dasarnya dua kata yang paling menyimpulkan pemuritan adalah berbagi hidup, ya kan? Tapi pemuritan nggak sekedar berbagi hidup menurut saya. Ya walaupun harus berbagi hidup, tapi ada pada dasarnya dimulai dari berbagi hidup dan ada dua kaki yang kalau saya sebut dua kaki yang membuat pemuritan itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah hubungan dan yang kedua adalah pengajaran. Ya kan? Kalau pemuritan tidak ada hubungan, maka hanyalah kelas. Ya kan? Hanyalah sebuah kelas-kelas pertemuan, ya kan, seminar, ya kan, atau webinar. Tapi kalau kita melihat ke gaya kepemimpinan, gaya pemuritannya Yesus kan tidak seperti itu. Yesus selama seumur hidupnya, selama 3,5 tahun pelayanannya, dia berbagi hidup bersama dengan para muridnya. Artinya dia mengenal para murid dan para murid mengenal dia luar dalam, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengajaran, juga nggak boleh hilang. Maka kalau pemuritan hanya soal hubungan, ya nongkrong aja di coffee shop, nongkrong aja di Sevel, nongkrong aja di Indomaret Point, ya kan? Nggak ada bedanya dengan komunitas-komunitas lain, ya. Jadi, sederhananya adalah dua hal itu yang nggak boleh hilang. Hubungan dan pengajaran. Hubungan yang gimana? Nah, ini juga saya baru belajar, saya baru bertobat juga, ya kan? Hubungan yang intentional dan intensif. Intentional itu artinya secara sengaja mau bertemu. Bukan cuman, ya pemuritan, makan-makan, habis pulang gereja. Nah, itu sebenarnya bukan pemuritan. Itu kebetulan pulang gereja bareng aja. Bukan pemuritan. Tapi kita meluangkan waktu untuk ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka, ngajarin sesuatu. Mereka cerita sesuatu sama kita. Nah, sadar intensif. Artinya ada di waktu yang jelas. Bukan 3 bulan sekali, berikutnya sebulan sekali, habis itu 4 bulan lagi. Tapi yuk belajar buat disiplin, 2 minggu sekali kah, seminggu sekali kah, kita berusaha belajar untuk luangkan waktu buat mereka. Seperti itu sih. Maka dari itu, saya secara pribadi tidak terlalu menyarankan pemuritan terlalu banyak orang. Karena semakin banyak kita orang-orang sibuk akhir zaman hari ini, saya rasa akan semakin susah. Jadi fokuslah ke 3-4 orang itu lebih dari cukup sih, menurut saya. Seperti itu, Kak. Oke. Ya, thank you. Dan jadi teman-teman kalau dari 3 kali AG Live ini, yang pertama saya dengan teman saya memberikan gambaran tentang bagaimana menjadi seorang Kristen yang sebenarnya menurut istilah kami itu sehat gitu, berpusat kepada Kristus, ya, Christ Center. Lalu pasti buahnya itu bicara soal 2 sebenarnya, kompetensi dan karakter. Ya, karakter dan kompetensi gitu. Jadi yang berikutnya lagi, kita tidak mungkin bisa bertumbuh sendirian gitu. Kompetensi kita bisa bertumbuh sendiri, tetapi karakter itu pasti butuh orang lain. Jadi pentingnya sebuah community. Lalu juga di dalam Kristus kita pasti akan ketemu identitas, yaitu kita bicara soal calling. Dan minggu lalu
bicara soal di kekristenan itu seringkali yang membuat kita tidak bertumbuh adalah pengajaran-pengajaran di gereja yang tanda kutip perlu didefinisikan ulang gitu ya, perlu dipikirkan ulang. Kenapa? Karena mekanistik spiritual gitu. Kalau kamu lakukan 1, 2, 3, maka hasilnya pasti ini. Nah, bahwa tadi hari ini kembali disampaikan bahwa pertumbuhan kekristenan itu perjalanan gitu ya, sebuah perjalanan gitu, dan progresnya atau istilahnya kita mesti memberi ruang gitu. Ada di kitab Yosua gitu. Kamu kalau ngikutin tabut Allah berjarak gitu. Berikan space gitu. Di mana Tuhan juga punya kurikulum sendiri dalam hidup seseorang gitu. Jadi kadang-kadang kita pakai ukuran gitu. Kalau kamu udah selesai buku ini, maka kamu jadi asyir. Kamu selesai buku ini jadi koordinator ibadah. Nah, itu kan kadang-kadang kita memaksakan kurikulum dalam pribadi orang. Kita pikir itu satu proses yang baku. Dan kita lupa bahwa Tuhan pun juga punya kurikulum, Tuhan juga punya bagian dalam membentuk orang tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Nah, hari ini bicara soal yang esensi gitu ya. Kalau kemarin bicara soal proses, nah hari ini thank you buat KL yang sudah sharing di tengah-tengah kita semua gitu ya, sharing tentang apa yang menjadi esensi gitu. Jangan sampai kita salah orientasi tadi, misorientasi tadi ya. Jadi kita nggak dipanggil untuk yang lain gitu ya, jadi kita dipanggil untuk jadi pengikut Kristus, jadi murid Kristus gitu. Dah mungkin 1-2 menit ini ada KL yang mau jadi closing statement gitu, misalnya apa yang jadi pesan yang kita akhiri jelas ya. Sajane cuma tadi itu ada yang aku ingat untuk aku ada yang aku Boleh. ingat untuk aku sampaikan terus juk lali meneh. Tapi ya intinya apa ya, itulah kalau nggak salah soal kurikulum ya saya sendiri punya pengalaman bahwa dulu waktu saya ngikutin kelas saya ternyata nggak rohani amat, saya nggak rohani amat, tetapi setelah ada perjalanan di dalam berjumpa dengan Tuhan hari demi hari, baru saya semakin rohani seperti sekarang gitu loh. Jadi ya santai saja lah mengikuti kelas ya, oke, tapi bukannya tidak mengizinkan untuk nggak ikut kelas ya, cuman ayo kita sama-sama pemimpin tuh, sebagai seorang pemimpin ayo punya mempersiapkan ruang untuk orang-orang tuh gagal di sekitar kita. Siapkan hatimu untuk melihat orang gagal. Ya, siapkan hatimu untuk melihat orang gagal. Kenapa? Karena kita gagal setiap hari juga. Kristus sudah menjamin kegagalan kita melalui berita Injil itu sih. Jadi jangan down, jangan menyerah dengan kegagalan orang lain kalau mereka tidak jadi sesuai yang kita harapkan, tetapi percaya sama Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Jangan berhenti mengasihi mereka, jangan berhenti memberitakan Injil kepada hidup mereka. Aku percaya pasti hidup mereka diubahkan. Seperti itu sih, Kak. Iya, jadi setuju seperti yang minggu lalu disampaikan juga. Mungkin kita lihat di spot itu gagal gitu, tetapi dalam perjalanan utuhnya itu mungkin dalam, kalau istilah ibarat grafik, itu belum tentu lebih buruk dari yang sebelumnya gitu. Bisa Tuhan juga bisa pakai hal-hal yang kita anggap itu gagal ya gitu, tapi itu sebuah progres gitu, dan orang bisa belajar dari kegagalannya itu dan membawa lebih tinggi lagi istilahnya, atau lebih baik lagi gitu. Thank you KL untuk malam hari ini gitu ya. Jadi memang nggak panjang-panjang supaya orang juga bisa nangkep, nggak bias gitu ya tentang Kristus tadi yang esensi. Dan sekali lagi syukur, thank you untuk istilahnya anugerah Tuhan dalam hidupmu. Dan saya percaya, saya berharap itu banyak gereja, banyak pemimpin muda ketemu Tuhan, secure ya, dan tidak bersaing, tidak berkompetisi gitu. Gereja sudah banyak. Ya, tapi percuma kalau kita hanya untuk bersaing gitu. Gereja Indonesia harus jadi jawaban dengan cara ya tadi kita selain Tuhan ya juga tadi buahnya tidak berkompetisi itu tadi ya. Jadi kita saling melengkapi, saling satu Kristus. Thank you KL untuk sharingnya malam hari ini. Thank you ya. Thank you, Tuhan memberkati. Ya, thank you. Tuhan berkati.